Episode kali ini tanpa Duri, Hari dan sang ayah sedang dalam perjalanan liburan ke tempat bermain ski. Tentunya Simbi, Gembi, dan Jubi pun tidak mau ketinggalan, sehingga mereka ikut masuk ke dalam tas Hari serta Duri. Setelah tiba di tempat main ski, Hari mendatangi ketiga goblin itu dengan pakaian agar tidak diketahui orang lain. Kemudian mereka pun bermain ski dengan seru hingga sore tiba. Selanjutnya Duri, Gembi, Jubi, dan Simbi membuat boneka salju. Gembi mengatakan bahwa roh salju pasti betah tinggal di dalam boneka salju yang lucu selama musim dingin. Lalu Hari memberikan syalnya kepada boneka salju, disusul dengan Duri yang memberikan topinya. Beberapa detik setelah mereka pergi, sosok Rajahan melesat memasuki boneka salju tersebut. Malamnya seorang streamer yang merupakan pemain ski melakukan siaran langsung sambil bermain ski. Tiba-tiba para penonton melihat ada sosok bermata merah di dalam kamera. Si pemain ski terkejut, ia langsung menghilang sesaat setelah makhluk tersebut menangkapnya. Keesokan paginya, Duri sedih melihat boneka saljunya hilang dan yang lainnya rusak. Kemudian petugas di sana datang dan mengatakan bahwa ia harus membersihkan boneka salju itu demi keamanan. Tiba-tiba terdengar alarm peringatan tentang badai salju dahsyat yang akan segera datang. Baru saja mereka akan mencari tempat berlindung, badai salju itu keburu datang. Anehnya badai salju tersebut malah membuat orang-orang menjadi beku. Untungnya sang ayah Hari, Duri, dan ketiga goblin berhasil berlindung ke dalam gedung. Namun orang-orang yang berhasil selamat mulai emosi dan bersikeras untuk keluar saat badai salju telah berhenti. Ayah Hari tak mampu menahan mereka, sehingga membiarkannya pergi dari gedung. Lalu Simbi mengajak mereka untuk mengecek kondisi di luar. Rupanya seluruh kendaraan yang terparkir sudah membeku dan tak bisa digunakan. Di tengah kebingungan tersebut, muncul bos yang akan mengantarkan mereka pulang. Hanya saja, beberapa orang dewasa malah menerobos antrian, sehingga sang ayah, Duri, Hari, dan ketiga goblin tak kebagian masuk ke dalam bus. Bus melaju meninggalkan mereka berenam. Di tengah perjalanan, sosok makhluk boneka salju berdiri di tengah jalan dan menjebak semua orang yang ada di dalam bus hingga membeku. Kemudian makhluk boneka salju itu datang ke tempat Hari dan mulai menyerang. Ayah Hari terkena serangan saat melindungi Duri dan menjadi beku. Rupanya makhluk boneka salju itu mengincar bola makhluk milik Duri. Mereka berlima pun segera bekerjasama menyerang balung boneka salju hingga menghilang. Sayangnya bola makhluk dan Gembi malah ikut menjadi beku. Hingga malam tiba, es yang melimuti bola makhluk masih belum cair. Hari mulai bingung apa yang mesti ia lakukan, karena bola makhluk miliknya masih belum bisa digunakan. Tiba-tiba makhluk boneka salju datang lagi untuk mengambil bola makhluk punya Duri. Mereka segera melindungi bola makhluk, tetapi malah terlempar dan membuat es yang melimutinya menjadi pecah. Akhirnya bola makhluk sudah bisa digunakan. Duri segera memanggil makhluk untuk melawannya. Makhluk boneka salju dan makhluk yang Duri panggil mulai saling menyerang. Sayangnya, makhluk boneka salju lebih kuat dan unggul dari makhluk panggilan Duri. Lalu Hari terpikirkan sebuah ide untuk mengalahkan makhluk tersebut. Dengan bantuan Duri, Simbi, dan Jubi, Hari segera menyiramnya ke air ke tubuh boneka salju. Lalu berlari melompat membawa palu milik Simbi dan berhasil menghancurkannya. Masa lalu makhluk boneka salju mulai terlihat oleh Hari. Ternyata dia adalah sosok roh makhluk salju baik hati. Namun energi berwarna merah merasuki dirinya dan mulai berubah menjadi jahat. Untungnya Hari berhasil membuatnya menjadi sosok baik lagi. Kemudian muncul Gembi yang sudah kembali seperti semula alias tidak beku lagi. Hari berkata bahwa ia melihat boneka salju tersebut dirasuki oleh energi merah sehingga membuatnya menjadi jahat. Dari sini Gembi dan Simbi menyadari sesuatu bahwa energi merah itu pasti Lamia. Oke, demikianlah pembahasan alur cerita kali ini. Sampai jumpa lagi di Sasia Rada Plus.